Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi di channel Rich Education. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai hari ini kita akan belajar akuntansi, di mana kita akan belajar pengertian terlebih dahulu teman-teman. Di sini di buku ya saya akan mencoba menjelaskannya. Akuntansi adalah sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, pengklasifikasian, peringkasan, pelaporan, penganalisaan dari transaksi keuangan suatu organisasi untuk pengambilan keputusan bagi para pemakai informasi keuangan tersebut. Jadi akuntansi itu adalah proses pencatatan teman-teman. Jadi nanti kalian mencatat, misalkan ada transaksi pembelian, itu kalian catat, misalkan ada pembelian jasa, misalkan jasa fotokopi, kalian punya usaha fotokopi. Nah nanti kalian mencatat, kalian catat ya, maksudnya itu misalkan kalian mendapatkan pemasukan. Nah pemasukan dari fotokopi itu kalian catat sebagai pendapatan. Kemudian kalau misalkan kalian membelikan misalkan peralatan buat bahan baku jasa fotokopi kalian, nah itu juga termasuk pengeluaran. Jadi segala transaksi keuangan dalam sebuah perusahaan itu pencatatannya disebut akuntansi teman-teman secara singkatnya. Nah selanjutnya kita membahas lagi tentang kegunaan informasi akuntansi. Jadi ilmu akuntansi itu berguna untuk siapa saja sih? Nah itu kalian harus tahu. Nah di sini ada 6 ya teman-teman. Kalau ya secara umum kan ada 6 ini teman-teman. Jadi yang pertama adalah bagi manajemen. Jadi akuntansi bagi manajemen itu berfungsi untuk membuat perencanaan dan mengadakan pengawasan kegiatan usaha serta untuk mengetahui sampai seberapa jauh operasi manajemen yang dilakukan. Nah, maksudnya di sini adalah manajemen itu siapa sih teman-teman? Jadi manajemen itu adalah sebagai pengelola perusahaan. Jadi kalau kalian menjadi pengelola perusahaan, pasti kalian merencanakan sesuatu harus berdasarkan data. Nah, data itu didapatkan dari ilmu akuntansi tadi, yang dimana data keuangan itu dijadikan dasar untuk melakukan pengembangan usaha kalian. Misalkan membeli mesin baru atau buat untuk pengembangan produk baru teman-teman. Jadi itu tadi adalah sebagai fungsi dari akuntansi bagi manajemen. Selanjutnya nomor 2 ya teman-teman, bagi pemilik. Siapa sih pemilik? Ya kalau misalkan kalian sebagai perusahaan yang besar, pastinya antara manajemen dengan pemilik itu pasti berbeda. Tapi kalau misalkan kalian cuma perusahaan perseorangan atau yang dimiliki oleh satu orang, maka biasanya kan pemilik sama manajemen itu jadi satu. Jadi kalau di sini kan dipisah, maka pemilik itu artinya adalah orang yang memiliki modal. Jadi tapi dia tidak ikut dalam pengelolaan modalnya teman-teman. Jadi jika sebagai pemilik itu istilahnya kalian sebagai penerima laporan aja. Jadi akuntansi itu dapat memberikan pelaporan keuangan yang terjadi di perusahaan itu. Jadi pemilik itu nanti tinggal mengetahui saja sejauh mana keberhasilan dari manajemen atau penjalan usaha kalian dalam melakukan kegiatannya, seperti itu. Jadi akuntansi nanti pelaporannya bagi pemilik ya cuma sebagai pengecekan aja teman-teman. Oke, yang ketiga adalah bagi calon investor. Di sini adalah untuk pertimbangan apakah perusahaan itu bisa diberikan investasi atau tidak, dan bagaimana resiko dan peluang dari perusahaan itu. Jadi akuntansi itu outputnya yang berupa laporan keuangan itu bisa digunakan calon investor untuk memutuskan apakah dia ikut berinvestasi. Maksudnya investasi di sini adalah secara mudahnya adalah menanamkan modal
bagi usaha itu atau tidak, seperti itu. Kalau misalkan usahanya baik, pasti laporannya kan otomatis harusnya kan baik. Jadi kalau laporannya baik, maka investor itu akan menaruh uangnya di usaha tersebut. Yang keempat adalah akuntansi, informasi akuntansi untuk kreditur. Nah, jadi kreditur di sini kan, kalau tadi investor kan umumnya bisa lembaga ataupun individu. Nah, kreditur di sini adalah memang kepada orang yang memiliki usaha atau memiliki tujuan meminjamkan. Jadi kalau bedanya dengan calon investor tadi adalah, bisa jadi calon investor itu tidak berasal dari kreditur atau di luar kreditur. Istilahnya pokoknya dia memiliki investasi yang bisa membantu usaha Anda, ya itu namanya investor. Tapi kalau kreditur itu adalah lebih spesifiknya, biasanya adalah misalkan bank. Jadi itu. Jadi kalau misalkan bank, jadi misalkan kalau tadi kan bank itu biasanya nanti memang kan biasanya memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Nah, akuntansi di sini, informasi akuntansi maksudnya di sini digunakan pihak bank untuk mengetahui bagaimana kondisi perusahaan yang ada. Kan akuntansi tadi kan digunakan wujudnya atau outputnya. Jadi saya tekankan lagi, output dari akuntansi atau ilmu akuntansi adalah sebuah laporan keuangan. Jadi kalau kreditor tahu bagaimana laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut dapat digunakan kreditur sebagai dasar apakah kreditur itu akan meminjamkan uang atau tidak. Kemudian bisa juga apakah kreditur itu meminjamkan uang lebih besar atau lebih sedikit, seperti itu. Nah, selanjutnya kelima teman-teman. Jadi kegunaan informasi akuntansi yang kelima adalah digunakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah menggunakan informasi akuntansi untuk pemungutan dan pengawasan pajak. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa output dari ilmu akuntansi atau akuntansi adalah sebuah laporan keuangan. Jadi pemerintah memungut pajak atau pengawasan perusahaan itu berasal dari adanya laporan keuangan perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan tidak ada akuntansi yang mempelajari ilmu pencatatan laporan perusahaan itu, maka tidak akan bisa pemerintah melakukan pengawasan dan penetapan pemungutan, seperti itu. Yang keenam adalah karyawan. Karyawan untuk mengetahui keberlangsungan hidup perusahaan berkaitan dengan usaha tersebut. Jadi kenapa ini penting? Karena karyawan dapat mengetahui apakah perusahaan itu mengalami kerugian atau keuntungan.